saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama dikala kita bisa berkumpul di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna dan tujuan untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kecintaan kita kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata Muhammadun, atau di dalam kitab-kitab sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi nama dengan kalimat Ahmad. Dan ketahuilah ikhwatul Islam bahwa dari nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kewajiban yang harus kita lakukan. Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammadun. Muhammadun itu diambil dari kata-kata hamida, dan itu merupakan kalimat pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an jika kita membacanya. Alhamdulillah, alhamdu itu segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat ini dijadikan untuk kalimat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Muhammadun diambil dari kata-kata hamida. Kemudian berubah menjadi isim majhul. Majhul itu kalau bahasa kitanya adalah kalimat pasif yang diawali dengan di. Berarti humida, hamida artinya memuji. Kalau humida artinya dipuji. Itu ada kalimat ma'lum dengan kalimat majhul, atau di dalam bahasa yang kita kenal ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Humida artinya, hamida artinya memuji, dan humida artinya dipuji. Nah, kalimat Muhammadun diambil dari kalimat Muhammadun sallallahu alaihi wasallam diambil dari kalimat majhul, yaitu humida. Kemudian ditambah syiddahnya, humida. Dan apabila bertambah syiddah, bertambah pula maknanya. Humida, dari itulah diambil dari kata-kata Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Apa arti kalimat nama Nabi yang selalu kita ucapkan? Artinya ikhwatul Islam, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam artinya adalah manusia yang banyak dipuji. Siapa yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama kali memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sang pencipta itu sendiri, yang menciptakan manusia dan yang menciptakan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah menyebutkan innallaha, sesungguhnya Allah memberikan kalimat takkid bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusallun. Kalimat selawat kita tahu itu adalah pujian dari Allah Azza wa Jalla. Allah berselawat kepada nabinya. Allah berselawat juga kepada hambanya. Antara selawat Allah kepada Nabi dengan selawat Allah kepada hamba, dua makna yang berbeda. Iya, kalimatnya juga sama-sama disebut dengan selawat, tapi maknanya berbeda. Ketika Allah berselawat kepada Nabi, maknanya Allah memuji Nabi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi? Tidaklah ada nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan, kecuali di sana, di sisinya ada nama baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita menyebutkan kalimat syahadat, kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka di sana kita juga mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu cara Allah memuji. Makanya dikala kita menulis nama Allah Subhanahu wa taala, di sampingnya kita akan menulis nama Muhammad bin Abdullah. Dan itulah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka zikrak, dan kami angkat namamu. Kami selalu sebut namamu, dan itu merupakan pujian Allah terhadap Nabi, dan itulah makna daripada Allah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa lagi yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para malaikatnya. Mereka senantiasa dan selalu memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru Allah perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu. Coba kita perhatikan kalimat yang disebutkan oleh Allah, sallu. Artinya bukan berselawatlah kalian, tidak. Tapi banyaklah kalian berselawat, itu artinya wasallimu, banyaklah kalian mengucapkan salam. Jadi tidak pantas rasanya ketika kita berselawat kepada baginda Nabi yang mulia hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, tidak demikian keadaannya. Karena tentunya semakin banyak ikhwatul Islam, semakin banyak pula pahala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Di dalam sebuah hadis, terutama sekarang kita berada di hari Jumat, di malam Jumat, dan keesokan hari kita berada di hari Jumat, hari yang paling mulia, terutama untuk berselawat kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Karena Nabi itu sendiri menyebutkan salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'ah. Sesungguhnya salawat yang dibacakan oleh umatku akan diperlihatkan kepadaku setiap hari Jumat. Makanya dikala kita bertepatan dengan hari Jumat, malam Jumat, porsi berselawat itu ditambah. Bukan berarti dikurangi atau sama saja dengan hari-hari yang lainnya. Atau bukan berarti makna di hari-hari yang lainnya kita tidak berselawat, tapi porsinya ditambah dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Sehingga ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan ikhwatal Islam, "Man shalla alayya salatan mukhlishan min qalbi." Barang siapa yang mengucapkan salawat kepadaku betul-betul ikhlas dari dalam hatinya, apa pahala yang akan mereka dapatkan? Yang pertama, sallallahu alaihi biha asyra. Maka Allah yang berselawat kepadanya 10 kali selawat. Satu kali kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah yang berselawat kepada kita 10 kali. Itu pahala yang pertama. Dan kita butuh Allah berselawat kepada kita. Apa makna Allah berselawat kepada hambanya? Allah bersyukur kepada mereka. Allah berterima kasih kepada mereka. Kemudian apabila Allah berterima kasih, Allah bersyukur kepada hambanya, Allah akan hapuskan dosanya. Allah muliakan dirinya. Kemudian Allah mudahkan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah maknanya sallallahu alaihi biha asyra. Allah pun berselawat kepadanya 10 kali selawat. Kemudian yang kedua, pahala yang kedua, Allah akan angkat untuknya 10 derajat. Itu pahala mereka yang berselawat kepada Nabi dengan satu selawat memiliki minimal 4 pahala. Yang pertama Allah berselawat kepadanya. Yang kedua Allah angkat derajatnya 10 derajat. Yang ketiga Allah berikan kepadanya 10 pahala. Dan yang keempat Allah hapuskan dan Allah tutupkan dosanya 10 kesalahan. Itu baru satu selawat yang kita ucapkan kepada Nabi SAW. Bagaimana kalau seandainya hari-hari kita dijadikan untuk berselawat kepada baginda Nabi yang mulia SAW? Maka wajar jika salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana kiranya kalau seandainya hari-hariku aku jadikan berselawat kepadamu?" Apa jawaban baginda Nabi yang mulia? "Idzan tukfa hammuka wa tughfaru dzambuk." Kalau seandainya kalian mengucapkan selawat kepadaku, bahkan kalian jadikan hari-hariku berselawat kepada diriku, sambil kita berjalan misalnya dari hotel, dari tempat tinggal menuju Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Misalnya sambil kita berkendaraan, sambil kita tidak mengucapkan kalimat apa saja, maka disitulah kesempatan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena selawat itu adalah bagian daripada zikir. Selawat itu adalah bagian daripada cinta kepada Nabi. Selawat itu adalah bagian di antara ibadah yang paling mulia. Nah, apabila satu saja kita mengucapkan selawat, 4 ini pahalanya. Sehingga dikala Nabi ditanya oleh sahabatnya, apa pahala yang akan kami dapatkan kalau kami jadikan hari-hari kami berselawat kepadamu? Nabi menyebutkan, "Idzan tukfa hammuka wa tughfaru dzambuk." Kalau kalian menjadikan hari kalian berselawat kepada Nabi, Allah berikan yang pertama, semua urusan kalian akan diberikan kemudahan. Tidak ada gundah gelana musibah yang kalian hadapi kecuali Allah berikan jalan keluar dari masalah yang menghadapi kalian. Kemudian yang kedua, Allah hapuskan dosa-dosa kalian. Itu merupakan di antara keutamaan yang sangat mulia, sehingga dengannya ikhwatul Islam tidak ada lagi di antara kita yang tidak menjadikan harinya berselawat kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ahli baiti wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kesehatan kepada kita bersama untuk bisa kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, tentunya masih berkaitan dengan ibadah yang mulia, ibadah haji, dan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu tamunya. Maka di antara kewajiban kita bersama sebelum melaksanakan ibadah haji itu sendiri, berusaha mengetahui hukum-hukum yang ada di dalamnya, sehingga dikala kita melaksanakannya, kita betul-betul ingin berusaha mendapatkan haji yang dicontohkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga mendapatkan sesuai dengan apa yang Nabi sebutkan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Sesungguhnya haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas untuknya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan tujuan dan cita-cita kita bersama. Kita rela berkorban, kita meninggalkan semuanya. Kita meninggalkan kampung halaman, kita meninggalkan keluarga, pergi bersafar. Kadang makanan tidak pas dengan selera,
kadang begitu lelah kita melaksanakan ibadah, tujuan kita tidak lain tidak bukan adalah bagaimana kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, dan semoga kita bersama dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan setelah kita melaksanakan ibadah tawaf, maka yang dianjurkan bagi kita melakukannya adalah salat di belakang maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu ikhwatul Islam, maqam itu artinya adalah tempat di mana Nabi Ibrahim berdiri. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengangkat bangunan Ka'bah, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'id, dan Ka'bah itu ikhwatul Islam, dikala diangkat dindingnya, bangunannya oleh Nabi Ibrahim, awal mulanya Ka'bah itu tidak ada atapnya, hanya sekedar dinding saja, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ka'bah yang kita saksikan sekarang tidak sama dengan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Ka'bah itu sendiri pada asal mulanya adalah bentuknya persegi panjang. Itulah Ka'bah yang sebenarnya. Kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mulai membangun dan meninggikan bangunan Ka'bah, ketika bangunan Ka'bah itu tidak lagi bisa terjangkau oleh tangannya, maka di sanalah Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri menggunakan sebuah tempat batu. Kemudian Nabi menginjakkan kaki di sana untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Sehingga dikala Nabi Ibrahim meletakkan kakinya di sebuah batu tersebut, Allah Subhanahu wa taala abadikan, maka disebut dengan maqam Ibrahim. Sehingga maqam Ibrahim di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak terpisah dari bangunan Ka'bah. Maqam Ibrahim adalah sebuah tempat di mana Nabi Ibrahim berdiri dan itu berdempetan dengan Ka'bah al-Musyarrafah. Kemudian dengan usulan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia menyebutkan, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk salat di belakang makam Ibrahim. Kalau seandainya makam ini berdekatan dengan Ka'bah al-Musyarrafah, kemudian ada orang yang salat di sana, maka susah bagi mereka yang akan melaksanakan tawaf. Maka akhirnya dipisahkan dari bangunan Ka'bah ke tempat yang sekarang kita menyaksikan bersama. Itulah disebut dengan makam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim berdiri untuk mengangkat bangunan Ka'bah, dan itu merupakan saksi sejarah di mana Nabi Ibrahim betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di mana Allah menerima semua ibadah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga ikhwatul Islam, kalau seandainya kita membaca ayat ini, maka kita akan mendapatkan sebuah doa yang sangat indah, yang apabila kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di Ka'bah al-Musyarrafah, kita mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim agar Allah terima ibadah yang kita lakukan. Nabi Ibrahim diterima ibadahnya oleh Allah. Kemudian diabadikan bagaimana sejarah dia membangun Ka'bah. Ada yang namanya maqam. Maqam itu tempat dia berdiri, beribadah kepada Allah untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mereka mengangkat bangunan Ka'bah. Kemudian setelah mereka selesai melakukannya, Rabbana taqabbal minna. Maka mereka sama-sama berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Setiap kali kita beribadah, terutama sesampainya kita di Makkah Al-Mukarramah, maka kita mengucapkan Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima amal ibadah yang kami lakukan, sehingga Allah abadikan ibadah yang kita lakukan. Allah abadikan di sisinya. Allah terima ibadah kita sebagaimana Allah menerima Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun Nabi Ibrahim dikala selesai membangun bangunan Ka'bah menyebutkan Rabbana taqabbal minna. Kemudian ikhwatul Islam, maka kita pun dianjurkan untuk salat setelah kita melakukan tawaf di belakang makam Ibrahim kalau seandainya bisa bagi kita melakukannya. Namun kalau seandainya tidak bisa bagi kita melakukan salat di belakang makam Ibrahim, kita salat di mana saja selama kita masih berada di dalam Masjidil Haram yang ada di Mekah. Kemudian setelah kita salat 2 rakaat, maka kita minum air Zam-Zam. Kemudian setelah kita minum air Zam-Zam, maka kita menuangkan air Zam-Zam tersebut atau menjadikan bagian kepala ini disentuh oleh Zam-Zam. Baik itu dibasahkan, disiramkan, terserah bagaimana kita melakukannya, sebagaimana disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin kita telah menyebutkan setiap kali kita ingin meminum air Zam-Zam, maka jangan lupa berdoa kepada Allah dengan doa yang telah disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa yang masih hafal doanya?
Siapa yang angkat tangan yang pertama di belakang ya Pak ya? Silakan dibaca Pak, Masya Allah. Masya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa shifaan min kulli da. Artinya Pak, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah. Masya Allah, barakallahu fiik, Allah jika khairan, syukran. Maaf ya Pak ya, kami membelakangi. Barakallahu fiik. Itu adalah doa dikala kita mengucapkan atau dikala setiap kali kita meminum air Zam-Zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa shifaan min kulli da. Kemudian ikhwatal Islam, setelah kita meminum air Zam-Zam, kemudian kita menumpahkan Zam-Zam, membasahkan kepala kita dengan air Zam-Zam atau menyiramkan kepala kita dengan air Zam-Zam, maka barulah setelahnya kita menuju sebuah tempat yang bernama Safa. Kemudian ketika kita ingin berjalan menuju Safa, maka kita menyebutkan abda'u bima bada'allahu bi. Kalau kita bisa mengucapkannya alhamdulillah, tapi kalau seandainya kita tidak hafal juga tidak menjadi masalah. Tapi juga di antara kalimat yang dianjurkan bagi kita mengucapkannya adalah perkara atau kalimat-kalimat yang ada di dalam ayat Al-Quran yang menunjukkan bagaimana keutamaan Safa dan Marwah. Karena kita tahu sejarah yang indah di sana ikhwatal Islam. Dan semoga dengan sejarah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat dan motivasi kepada kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan sedikit ikhwatal Islam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah, maka mereka berdua belum diberikan karunia keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mereka berdua masuk ke sebuah daerah yang bernama Mesir, maka istri Nabi Ibrahim ditangkap oleh raja yang ada di sana. Karena kita harus tahu, Sarah istri Nabi Ibrahim adalah wanita yang paling cantik di dunia yang nomor 2. Setelah yang pertama adalah ibunda kita Hawa alaihissalam. Mereka itu merupakan wanita-wanita yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suaminya seorang nabi dan mereka adalah wanita yang mulia. Dan begitu juga dengan ibunda kita Sarah alaihissalam diberikan rupa yang indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka memasuki Mesir, maka mereka ditangkap. Kemudian dikala ditangkap ikhwatal Islam, Nabi Ibrahim berpesan kepada istrinya, kalau kamu ditanya, siapa yang menemani dirimu, jangan katakan aku suamimu, katakan aku saudaramu. Nabi Ibrahim mengucapkan yang demikian. Apakah Nabi Ibrahim jujur atau berbohong? Bohong atau jujur? Bohong. Jujur atau bohong? Ini sudah kita sebutkan sebelumnya ikhwatal Islam. Kalau kalimat berbohong, mungkin rasanya kurang pas kita berikan kepada seorang Nabi. Tapi itu demi kemaslahatan ikhwatal Islam. Nabi Ibrahim berpesan kepada istrinya, kalau seandainya kamu ditanya, siapa laki-laki yang menemani dirimu? Katakan aku adalah saudaramu. Karena memang pada saat itu tidak ada yang beriman kepada Nabi Ibrahim kecuali dia dan istrinya. Makna dia mengucapkan, katakan aku saudaramu, saudara seiman, seakidah. Karena tidak ada lagi yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Walaupun sedikit ada nilai-nilai yang tidak pas maknanya, para ulama juga menyebutkan ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim yang menyebabkan dirinya tidak bisa memberikan syafaat kepada kita sebagai umat manusia. Karena dia pernah mengatakan suatu kalimat yang berbeda pemahamannya dipahami oleh orang lain. Walaupun dia tidak berbohong, karena maksud daripada yang dia sebutkan, aku adalah saudaramu seiman seakidah, karena tidak ada lagi yang beriman di dunia kecuali kita berdua. Makanya dikala engkau ditanya siapa yang menemani dirimu, maka katakanlah aku saudaramu. Karena apabila disebut aku adalah suamimu, maka dia akan dibunuh. Karena istrinya diambil, suaminya tentunya dibunuh. Tapi apabila itu adalah saudaranya, maka saudaranya akan dimuliakan. Sehingga ikhwatul Islam singkat cerita, Nabi Ibrahim terpisahkan dari istrinya Sarah. Istrinya Sarah ditangkap. Ingin dijadikan istri oleh orang yang ada memimpin pada saat itu. Tentunya malaikat Allah Subhanahu wa taala menjaga istrinya para nabi dan para rasul. Kemudian pada akhirnya Sarah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sarah selamat, maka diberikan kepadanya hadiah seorang yang bernama Hajar alaihissalam. Hajar ini asal mulanya ikhwatul Islam ada seorang ratu. Agar kita tahu kenapa kita selalu menyebutkan yang demikian. Karena dari Hajar inilah lahir salah seorang yang bernama Ismail. Dari Ismail inilah lahir salah seorang manusia yang paling mulia.
yang bernama Muhammad bin Abdullah, sehingga kita harus tahu dari mana silsilah baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan salah satunya adalah ibunda kita Hajar yang dulunya dia merupakan seorang permaisuri, seorang ratu yang ada di daerahnya. Kemudian terjadi peperangan sehingga dia ditangkap, kemudian pada akhirnya dia dihadiahkan kepada Sarah alaihissalam. Kemudian ikhwatul Islam, setelah Sarah pulang bersama suaminya dan bersama pembantunya, bersama Hijr alaihissalam, maka pada akhirnya Sarah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, silahkan ambil Hijr atau Hajar, kemudian menikah dengannya, dan semoga engkau diberikan keturunan. Karena Nabi Ibrahim belum ada keturunan, padahal umurnya sudah tua. Kemudian pada akhirnya Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar alaihissalam. Dengan pernikahan tersebut, maka dikaruniakan seorang putra yang bernama Ismail. Ketika Ismail ini lahir ikhwatul Islam, tentunya sebagai seorang wanita, Sarah ini cemburu. Maka dengan kecemburuan Sarah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengantarkan Hajar dan Ismail alaihi wassalam ke sebuah tempat yang tidak ada penghuni di sana. Dan Nabi Ibrahim tidak ada pilihan karena itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dibawalah Hajar, Ismail yang baru saja dilahirkan, Hajar yang baru saja melahirkan, dibawalah ke sebuah tempat yang tidak ada orang di sana. Ka'bah belum ada di sana, pondasinya masih ada, tapi bangunannya sudah hilang. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi Ibrahim sampai dekat Bukit Safa atau dekat bangunan Ka'bah Al-Musharrafah yang pada waktu itu belum ada Ka'bahnya, maka Nabi Ibrahim meninggalkan mereka berdua. Ketika meninggalkan Hajar dan putranya yang bernama Ismail, maka tentunya Hajar tidak tahu apa yang akan dia lakukan, sehingga dia memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai suamiku, apakah engkau meninggalkan kami berdua di sini? Maka Nabi Ibrahim tidak mau melihat kepada istrinya dan kepada anaknya. Karena kenapa Nabi Ibrahim tidak melihat kepada mereka berdua? Karena kalau seandainya Nabi Ibrahim melihat mereka berdua, maka dikhawatirkan dia kasihan. Dikala dia kasihan, maka dia tidak jadi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikala istrinya memanggil, wahai Ibrahim, kepada siapa engkau akan menitipkan kami? Tidak ada orang di sini. Tidak ada satupun orang di sana. Jangankan orang, tumbuhan pun tidak ada di sana. Kemudian ikhwatul Islam, Hajar kembali memanggil suaminya, wahai Ibrahim, kepada siapa engkau menitipkan kami berdua? Aku baru saja melahirkan, anakku baru saja lahir. Siapa teman kami? Bersama siapa kami akan tinggal? Maka Nabi Ibrahim juga tidak menoleh. Bukan karena tidak sayang, karena dia lebih mendahulukan perintah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian ikhwatul Islam, pada akhirnya barulah Hajar sadar. Kemudian dia memanggil Ibrahim, wahai Ibrahim, Allahu amaraka bihada? Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk meninggalkan kami di sini? Tanya Hajar alaihissalam kepada suaminya Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim ditanya dengan pertanyaan yang sangat indah ini, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk melakukan ini kepada kami? Maka Ibrahim pun menoleh dan mengatakan, iya. Kemudian apa kata Hajar? Kalau Allah yang memerintahkan kamu untuk melakukan ini, idzan la yudayyi'una, lan yudayyi'ana. Kalau demikian keadaannya, maka Allah tidak akan pernah membiarkan kami berdua tertindas atau kami berdua kelaparan dan yang semisalnya. Itulah jawaban Hajar alaihissalam. Kemudian ikhwatul Islam, Ibrahim pun akhirnya meninggalkan mereka berdua. Ketika sudah hampir jauh di belakang Bukit Safa, maka di sanalah dia mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam pun mengucapkan, Rabbana, ya Allah, sesungguhnya aku meletakkan keluargaku, inni askantu min dzurriyyati biwadin, di sebuah lembah, ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di sebuah lembah yang tidak ada pepohonan, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, bahkan tumbuhan pun tidak hidup di sana. Namun tempat tersebut, inda baitikal muharram, itu adalah tempat yang berada di samping rumahmu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyuqimus shalah. Kenapa engkau atau kenapa aku tinggalkan mereka? Apa doa Nabi Ibrahim setelah dia melaksanakan perintah Allah, liyuqimus shalah, agar mereka melaksanakan ibadah salat? Kemudian Nabi Ibrahim menyebutkan, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan setiap hati manusia condong untuk datang ke tempat tersebut, tempat yang gersang ini. Jadikan hati manusia datang ke sana. Sehingga kita ini ikhwatul Islam, tidak lain tidak bukan, ada karena berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam.
Ketika Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah yang tidak ringan. Kemudian dikala kita, karena momennya ikhwatul Islam, apabila kita merasa melaksanakan ibadah yang berat bagi kita melakukannya, maka di sanalah kesempatan kita berdoa kepada Allah, dan di saat itulah kesempatan doa mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita saksikan, dikala kita beribadah di bulan haji ini atau di musim haji, ibadah yang kita lakukan bukan ibadah yang mudah. Kita misalnya di kota Madinah saja, ada di antara kita yang datang ke Masjid Nabawi 1 jam sebelum masuk waktu salat, ada yang 2 jam, di terik matahari yang begitu panas, ada yang kelelahan, banyak perjuangan yang kita lakukan. Tapi ketahuilah ikhwatul Islam, dikala kita merasa ibadah yang kita lakukan semakin berat, kemudian kita angkat kedua tangan kepada Allah, maka di saat itulah doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kewajiban kita jangan pernah bakhil berdoa kepada Allah. Setiap kali kita merasa berat, ya Allah ampunkan dosaku, mudahkan urusanku, lancarkan rezekiku, berikan kesehatan kepadaku, maka Allah pasti akan mengabulkan karena beratnya ibadah yang kita lakukan. Begitu juga misalnya nanti dikala kita berada di Makkah Mukarramah, dikala semua manusia berkumpul di sana sesuai dengan namanya. Makkah itu ikhwatul Islam. Kenapa disebut dengan Makkah? Makkah itu diambil dari kata-kata Mak. Nama lain dari kota Makkah adalah Bakkah. Apa kata makna daripada Bakkah? Bakkah itu juga diambil dari kata-kata Bak. Yang satu Bakkun, yang satu Makkun. Artinya tempat di mana orang akan berkumpul di sana, atau daerah tersebut adalah daerah yang akan memanggil semua manusia yang ada di dunia. Itu arti Makkah dan Bakkah. Dan itu adalah bentuk Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim dikala dia merasa berat meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya. Tapi dikala dia beribadah kepada Allah dan merasa ibadah tersebut adalah ibadah yang berat, semua doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu doanya, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati manusia condong ke sana. Tidak ada mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kecuali cita-cita mereka yang paling mulia adalah supaya sampai ke tanah Makkah dan Madinah. Itu adalah karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikala dia berdoa dalam kesulitan beribadah kepada Allah. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Kemudian warzuqhum minas samarat. Apalagi doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, berikan rezeki mereka dari buah-buahan. Kita tahu ikhwatul Islam, Makkah Madinah tanah yang tandus. Tapi alhamdulillah kita tidak pernah kekurangan buah-buahan di sini. Kenapa demikian keadaannya? Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim sendiri yang menyebutkan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zara'. Apa makna ghairi dzi zara'? Yaitu sebuah daerah yang tidak bisa bercocok tanam di sana. Tapi di akhir doa Nabi menyebutkan, warzuqhum minas samarat. Walaupun tanah tersebut tanah yang tandus, tanah yang gersang, tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan tanaman, tapi tetap ya Allah berikan kepada mereka rezeki dari buah-buahan. Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim. Alhamdulillah kita di sini ikhwatul Islam. Mereka yang tinggal di Mekah, mereka yang tinggal di Madinah, semuanya adalah karena berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Doanya kepada Allah, salah satunya agar mereka diberikan buah-buahan. Maka kita pun menjumpai buah-buahan yang kadang-kadang buah-buahan tersebut tidak pernah kita temukan di daerah-daerah yang lainnya. Intinya ikhwatul Islam, itu merupakan doa Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala setelah meninggalkan istrinya Hajar dan Ismail anaknya alaihi wassalam. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Hajar, Ismail mereka tinggal berduaan di sana, tidak ada yang menemaninya. Maka bekal yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim juga tidak terlalu banyak. Maka di saat itulah Hajar tentunya sebagai seorang ibu yang baru saja melahirkan putranya, dia mencari minuman, dan kita kenal dia berlari ke Bukit Sofa. Jadi Sofa dulu ikhwatul Islam adalah sebuah bukit yang agak sedikit tinggi. Kemudian Marwah begitu juga, dan Sofa ini lebih tinggi daripada Marwah. Sehingga orang-orang Quraisy, kalau seandainya mereka ada urusan atau ada pengumuman yang penting, di antara yang mereka lakukan adalah berdiri di Bukit Sofa, kemudian memanggil orang-orang Quraisy, kemudian membuka bajunya dan menaburkan pasir di atas kepalanya. Itu merupakan di antara tradisi mereka kalau seandainya ada pengumuman penting. Makanya pertama kali Nabi SAW berdakwah secara terang-terangan. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi SAW berdiri di Bukit Safa. Kenapa Nabi berdiri di Bukit Safa? Karena memang tradisi orang-orang jahiliyah, apabila mereka ada pengumuman penting, tempatnya mengumumkannya ada di atas Bukit Safa. Hanya saja, Nabi tidak melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh kaumnya. Nabi tidak membuka bajunya, Nabi tidak menaburkan pasir di kepalanya,
Tapi Nabi hanya berdiri di atasnya. Kemudian mengatakan, wahai orang-orang Quraisy. Maka Nabi mulai memanggil semua orang-orang Quraisy yang ada. Kenapa Nabi melakukan yang demikian? Itu merupakan tradisi. Dan tradisi itu diwariskan mulai dari Hajar alaihissalam. Kemudian di ikhwatul Islam, ketika Hajar ini naik ke atas bukit Safa, maka dia melihat seolah-olah ada air. Kemudian karena biasanya kalau musim panas di ikhwatul Islam, dan ini maknanya berarti Hajar pada waktu itu berada di musim yang sangat panas. Ketika dia berdiri di atas bukit Safa, seolah-olah dia melihat air yang ada di sana. Dan biasanya di musim panas, apabila terik matahari, apabila kita melihat jalan, maka seolah-olah ada air di depan kita. Apa namanya kalau bahasa kita biasanya? Fata Morgana ya, Fata Morgana. Berarti seolah-olah dia melihat Fata Morgana. Makanya dia berlari. Kemudian, ketika dia berlari, sampailah dia di bukit Marwa. Kemudian tidak ada air ternyata. Kemudian lari lagi ke bukit Safa. Begitulah yang selalu dia lakukan. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian malaikat Jibril ini memukulkan sayapnya di bumi, maka di sanalah keluar yang namanya air Zam-Zam, sebagaimana yang kemarin telah kita jelaskan sejarahnya sedikit tentang air Zam-Zam. Itu adalah bekas daripada pukulan malaikat Jibril, yang mana Jibril memukulkan sayapnya ke tanah dan ke bumi Allah, dan keluarlah darinya yang namanya Zam-Zam. Zam-Zam itu dulu ikhwatul Islam, jaraknya dengan Ka'bah tidak terlalu jauh. Bagi orang tua kita yang pernah melaksanakan ibadah haji tahun 90-an, bahkan tahun 2000-an, itu mereka masih bisa melihat mana sumur Zam-Zam yang sebenarnya. Mereka bisa masuk ke bawahnya. Sedangkan kita di zaman sekarang ini tidak bisa lagi melihatnya, karena tentunya demi kemaslahatan kita bersama. Karena manusia yang sudah mulai banyak melaksanakan ibadah haji. Dan Zam-Zam itu sendiri, jaraknya dari Ka'bah Al-Musharrafah kurang lebih 25 sampai 30 meter saja. Berarti dekat sekali dengan bangunan Ka'bah Al-Musharrafah. Berarti disitulah Nabi Ismail ditinggalkan oleh ibunya. Sedangkan dia berlari di bukit Safa dan Marwah. Safa dan Marwah dulunya juga bukan bagian daripada Masjid Haram. Maknanya itu bukan termasuk ke dalam bagian Masjid Haram. Kemudian di ikhwatul Islam, ketika dia melihat ada air, maka dia pun mulai mengumpulkan, sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, dia membuat bendungan sambil mengatakan Zam, 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 Zam. Dari kalimat itulah Zam-Zam sampai sekarang disebut dengan Zam-Zam. Apa kata Rasulullah SAW? Rahimallah. Semoga Allah merahmati ibunda kita Hajar. Karena itu adalah ibunya Nabi SAW. Kenapa Nabi SAW berdoa demikian? Kalaulah seandainya ibunda kita Hajar tidak membuat bendungan yang ada di Zam-Zam tersebut, maka Zam-Zam ini akan ibarat sungai yang mengalir di Makkah Al-Mukarramah. Maknanya Makkah itu akan ada sungainya. Sungai yang terbuat dari Zam-Zam. Dan itu akan memberikan manfaat kepada semua manusia. Itulah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ikhwatul Islam, kalau seandainya ibunda Hajar tidak memberikan bendungan kepada Zam-Zam, maka kita juga tidak akan bisa tawaf di Ka'bah Al-Musharrafah. Kalau seandainya di sana ada air, ada sungai, di mana kita akan tawaf? Maknanya itu merupakan di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah takdirkan terutama untuk keluarga-keluarga para nabi dan para rasul. Dan salah satunya adalah nenek Nabi SAW yang bernama Hajar alaihissalam. Nah dari situlah ikhwatul Islam, maka kita pun akan melakukan tawaf di sa'i atau tawaf di Safa dan Marwah. Maka para ulama menyebutkan Safa dan Marwah selain dinamakan itu sebagai sa'i, maka juga dinamakan dengan tawaf. Sa'i itu artinya berusaha. Kenapa disebut dengan sa'i? Arti sa'i itu adalah berusaha. Karena memang itu adalah sejarah ibunda kita Hajar alaihissalam. Berusaha untuk beribadah atau untuk mendapatkan air. Makanya dikala kita sampai di Safa dan di Marwah, kita juga berusaha. Kenapa disebut dengan tawaf? Karena kita berputar. Maka apabila ada yang menyebutkan tawaf, juga tidak menjadi masalah. Apabila ada yang menyebutkan dengan sa'i, juga tidak menjadi masalah. Dua nama yang sama-sama memiliki makna dan cerita yang luar biasa. Kemudian di ikhwatul Islam, ketika kita ingin memulai sa'i dan kita menuju bukit Safa, maka kita pun mengucapkan inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah bagian daripada syiar Allah Subhanahu wa taala. Apa makna daripada bagian syiar Allah? Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kepada kita untuk berada di sana. Kemudian sesampainya kita di Bukit Safa ikhwatul Islam, ini merupakan poin penting yang yang dianjurkan bagi kita untuk melakukannya. Dikala kita sampai di Bukit Safa, kita tahu ibunda kita Hajar alaihissalam, dikala dia berada di Bukit Safa, maka dia lama berdirinya di sana.
Sehingga Nabi SAW ketika berada di Safa, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Maka dikala Nabi sampai di Bukit Safa, Nabi melihat bangunan Ka'bah Al-Musharrafah. Kemudian Nabi SAW mulai mengangkat kedua tangannya. Dan disitulah Nabi SAW betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya ikhwatul Islam, di antara momen dakwah yang paling indah atau berdoa kepada Allah dengan doa yang paling indah adalah ketika kita berada di atas Bukit Safa. Disitulah Nabi SAW menghabiskan waktunya sambil kita menghadap bangunan Ka'bah. Kemudian kita mengangkat kedua tangan. Kemudian dikala kita berdoa, yang pertama kita ucapkan adalah memuji Allah, Alhamdulillah. Kemudian setelahnya berselawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian sebelum kita masuk kepada doa inti yang akan kita minta kepada Allah, maka awalilah doa kita dengan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita berdoa kepada Allah, misalnya kita membagi doa kita menjadi 3 bagian. Setelah kita berdoa, berarti selesai sepertiga, maka kita kembali mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru kembali lanjutkan doa tersebut. Kemudian sepertiga yang kedua, setelah kita ucapkan doanya, maka kembali ulang La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita lanjutkan doa. Kemudian baru kita tutup dengan selawat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ikhwatul Islam, dikala kita berada di Bukit Safa, maka kita berusaha untuk agak sedikit lama di sana karena doa yang sebenarnya di sanalah. Dan setiap kita memiliki permintaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kita lebih tahu apa yang kita butuhkan kepada Allah dan Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Maka dikala kita berdoa, berdoa di sana. Ada doa yang sifatnya umum, yang sifatnya bebas. Ketika kita tawaf, bebas kita berdoa. Kecuali dikala kita berada di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, kita mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi di selainnya, bebas bagi kita berdoa. Mau kita berdoa dengan buku yang ada silakan. Mau berdoa dengan doa yang bebas juga silakan, tidak menjadi masalah. Tapi doa yang betul-betul ditekankan kita untuk melakukannya adalah dikala kita berdiri di Bukit Safa sambil melihat bangunan Ka'bah Al-Musharrafah. Itulah makna atau momen doa yang sebenarnya. Ikhwatul Islam, ketika kita melakukan perjalanan yang mulia ini, mulai dari kita meninggalkan rumah sampai kita akan kembali ke rumah, maka kapanpun kita berdoa, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan syarat dan ketentuannya. Kemudian momen tersebut akan semakin indah ketika kita beribadah kepada Allah. Ketika kita beribadah kepada Allah, dikala kita berdoa, lebih lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita melaksanakan ibadah umrah atau melaksanakan ibadah haji, kemudian dikala kita berdoa di sana, maka lebih lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikala kita berdiri di atas Bukit Safa, lebih lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa itu ada tingkatannya. Dan sebagai seorang manusia, kita harus pandai-pandai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu mana momennya, di mana tempatnya, bagaimana caranya, apa kalimat yang harus kita ucapkan. Karena berdoa itu ikhwatul Islam, tidak langsung kita mengucapkan ya Allah ampunkan dosaku, tidak. Ada mukaddimah daripada doa. Dan di antara mukaddimah doa yang paling indah dikala kita berada di Bukit Safa adalah dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sehingga nanti ikhwatul Islam, kalau kita tawaf tidak akan terlalu lama. Misalnya 45 menit, 40 menit, 45 menit. Tapi kalau seandainya kita melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah, yang lama itu bukan sa'inya, bukan berjalannya. Yang lama itu adalah doanya. Makanya kalau seandainya Allah berikan kemudahan kepada kita, maka di sanalah kita berdoa dengan doa yang sesungguhnya. Di sanalah kita menangis kepada Allah, meminta semua permintaan yang pernah kita simpan di dalam hati ini. Atau apabila ada saudara-saudara kita yang dulu, sebelum kita berangkat menuju Makkah dan Madinah, mereka berpesan kepada kita, wahai saudaraku, wahai tamu Allah, jangan lupakan kami dikala engkau berada di tanah haram Makkah dan Madinah. Di sanalah momennya kita mendoakan saudara-saudara kita yang pernah berpesan kepada kita. Dan kita harus tahu, setiap kali kita mendoakan saudara kita, maka malaikat yang akan mendoakan diri kita. Dan kita lebih butuh doa malaikat untuk kita daripada doa kita untuk saudara kita. Karena kalau kita yang berdoa belum tentu dikabulkan oleh Allah. Misalnya kita mengatakan, ya Allah ampunkan dosa tetanggaku, karena dia selalu berbuat baik kepadaku. Ya Allah ampunkan dosa temanku,
Walaupun dia mungkin melakukan kemaksiatan, ampunkan dosanya, berikan kepadanya hidayah. Apa kata malaikat? Setiap kali kita mengucapkan kalimat tersebut, walaka bimisil, walaka bimisil, walaka bimisil. Untukmu yang serupa, untukmu yang sama, untukmu yang serupa. Kita doakan saudara kita, malaikat yang doakan kita. Dan kita butuh dengan doa malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ikhwatal Islam, momen sofa bukan momen yang kita lewatkan begitu saja. Makanya kami anjurkan, walaupun ini agak berat ikhwatal Islam, berat bagi kita melakukannya. Tapi inilah inti daripada ibadah yang sebenarnya. Inti dari ibadah itu adalah doa. Di mana saja kita berada, apa yang kita lakukan? Doa. Jika kita berada di Arafah, apa ibadah yang paling indah? Doa. Jika kita berada di Mina, apa ibadah yang paling bagus? Doa. Jika kita melontar, apa ibadah yang paling bagus? Doa. Semuanya ada momen doa di sana. Maka jangan kita lewatkan begitu saja. Kita sa'i, kemudian kita safa, kemudian kita langsung lari ke Marwah. Makanya dikala kita di Bukit Safa dan Marwah, ini sedikit cara ikhwatul Islam. Kalau seandainya kita batal wuduknya, karena tidak disyaratkan berwuduk, atau kalau seandainya kita buang hajat, selesaikan hajat kita, tidak menjadi masalah. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan, kalau seandainya kita penat, kita lelah, duduk dulu sementara, istirahat, tidur pun tidak menjadi masalah. Kenapa? Supaya kita sempurna ibadahnya. Mudah kita berdoa. Bukan kita tujuannya adalah bagaimana cepat untuk menyelesaikan ibadat tersebut. Tapi ini merupakan penyakit kami pribadi dan juga penyakit kita bersama. Apabila kita sampai di sana, maka yang kita lakukan adalah bagaimana cepat selesai beribadah. Bukan itu sebenarnya. Bukan berlomba-lomba cepat selesai, tapi berlomba-lomba memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan momennya tidak akan pernah ada duanya ikhwatul Islam. Karena berdoa di Bukit Safa bagi mereka yang memakai pakaian ihram, itu berbeda nilainya bagi mereka yang berdoa di sana tanpa memakai pakaian ihram, berbeda. Apa maknanya Ustaz? Maknanya mereka yang berdoa di sana dalam keadaan ihram tidak sama dengan mereka yang berdoa tanpa dalam keadaan ihram. Tidak sama nilainya. Tidak sama hasilnya. Makanya kita jangan lewatkan begitu saja. Sehingga nanti kita sepakat bagaimana kalau seandainya kita berdoa di Bukit Safa 10 menit misalnya. Kita sama-sama sehingga kita bisa mengambil manfaat doa tersebut agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu butuh kesepakatan dari kita bersama. Karena apabila tidak demikian, tentunya kita tidak bisa khusyuk berdoa. Kita berdoa, teman kita sudah sampai di Marwah, maka kita pun akan lari ke sana. Tak mungkin kita ditinggalkan oleh rombongan. Sehingga kita butuh kesepakatan sama-sama bagaimana kalau kiranya kita mengambil kesempatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Nabi betul-betul berdoa lama sekali di sana. Dan itu bukan hanya di Bukit Safa ikhwatul Islam. Bahkan sampai di Bukit Marwah pun, maka kita tetap dianjurkan untuk melakukan hal yang sama. Tapi biasanya, kalau di Marwah itu agak sedikit sulit karena keadaan, situasi, dan kondisi. Apalagi di saat sekarang ini, ikhwatul Islam. Tapi bagi kita yang ingin melakukan ibadah umrah, terutama sekarang ini, alhamdulillah Mekah belum terlalu ramai orangnya. Makanya mereka yang pergi besok atau lusa, itu masih banyak kesempatan bagi mereka untuk puas-puas beribadah di dalamnya. Karena kita merupakan rombongan yang pertama-pertama, sehingga belum terlalu banyak orang di sana. Makanya di antara salah satunya, jangan berlomba-lomba untuk cepat selesai daripada umrah, tapi berlomba-lomba kita ingin menikmati ibadah itu sendiri. Kemudian di ikhwatul Islam, ketika kita berada di Bukit Safa, maka kita berdoa kepada Allah. Tapi, ada tapinya. Bukit Safa, naik ke atas Bukit Safa itu disunnahkan oleh Nabi SAW. Kalau kita tidak naik, kita hanya sampai di batas ujung saja, maka juga kita sudah melakukan kadar wajib. Maknanya ikhwatul Islam, selesai sa'i kita. Sehingga kita lihat sebagian saudara-saudara kita yang mungkin mereka sakit, mungkin mereka didorong dengan kursi roda dan yang semisalnya, mereka tidak bisa naik ke sofa. Naik ke sofa itu bukan wajib hukumnya. Kalau seandainya nanti kita tidak naik ke atas Bukit Safa, tidak menjadi masalah. Begitu juga kalau kita tidak naik di Bukit Marwah, juga tidak menjadi masalah. Apabila kita sudah sampai di ujungnya, di bawah kaki tersebut, maka kita sudah terhitung sebagai orang yang sa'i. Tapi tentunya kalau Allah berikan kekuatan kepada kita, kita ingin mencari yang sempurna. Tidak ada salahnya kita naik di sana, terutama sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ikhwatul Islam, setelahnya kita menuju ke Bukit Marwah, kemudian ada 2 tanda hijau yang dianjurkan bagi kita berlari. Nah, berlari di sini betul-betul menggunakan kekuatan. Kalau berlari ketika kita tawaf, itu disebut dengan romal, itu adalah sekedar isyarat saja. Berlari sambil memendekkan langkah, kemudian sambil menggerakkan bahu. Itu disebut dengan romal pada putaran pertama, kedua, dan ketiga. Tapi kalau seandainya setibanya kita di antara Safa dan Marwah, di antara 2 tanda hijau,
maka berlarinya betul-betul berlari kencang. Kalau kita yang masih muda, kalau kita yang sudah tua, kami anjurkan tidak. Bahaya ya. Maknanya betul-betul Nabi SAW menganjurkan kita berlari kencang bagi yang laki-laki. Sedangkan yang perempuan tetap kepada tabiatnya, mereka berjalan seperti biasa. Kalau seandainya ada di antara kita yang tidak kuat, maka ketahuilah berlari itu juga adalah hukumnya sunnah. Yang kalau kita tidak melakukannya, maka juga tidak menjadi masalah. Kemudian kita sampai di Marwah, kembali lagi ke Safa, begitulah yang harus kita lakukan. Sampai pada akhirnya kita menutup sa'i kita di Bukit Marwah. Kemudian yang terakhir di ikhwatul Islam bagi kita yang akan melaksanakan umrah ini, yang terakhir yang kita lakukan adalah yang namanya tahallul. Sebenarnya ikhwatul Islam, tahallul itu apa artinya? Tahallul itu diambil dari kata-kata halal. Tahallul itu diambil dari kata-kata halal. Sebagaimana pertama kali kita memasuki atau dikala kita melakukan ibadah, maka kita menggunakan pakaian ihram. Ihram itu artinya haram. Nah, ketika kita haram, kapan halalnya? Sama dengan sholat. Sholat itu pertama kali yang kita lakukan adalah takbiratul ihram. Haram. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, haram bagi kita melakukan sesuatu yang biasa kita lakukan. Kemudian kapan halalnya? Ketika kita mengucapkan salam yang pertama, Assalamualaikum. Maka kita sudah halal. Setiap ada yang haram, ada yang halalnya. Begitu juga dengan umrah. Ada haramnya. Kapan kita haram? Jika kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan wa hajjah, maka kita sudah mulai haram. Kapan halalnya? Maka itulah disebut dengan tahallul. Tahallul itu diambil dari kata-kata halal, yaitu di mana kita sudah mulai halal. Sehingga mencukur itu bukan tahallul namanya. Antara tahallul dengan mencukur dua makna, dua kalimat yang berbeda. Walaupun yang menjadi biasanya orang yang umrah, ibadah yang terakhir mereka lakukan adalah mencukur tersebut. Makanya disebutkan, orang-orang juga menyebutkan dengan tahallul. Walaupun tidak terlalu dipermasalahkan di sana ikhwatul Islam, tapi itulah makna daripada kalimat tahallul. Karena nanti tahallul bagi mereka yang umrah berbeda dengan tahallul bagi mereka yang haji. Makanya kita ingin membedakan agar kita paham apa makna tadi tahallul. Tahallul itu artinya sudah halal. Tapi ikhwatul Islam, kemudian akhir daripada yang kita lakukan adalah mencukur habis atau memendekkan rambut. Dan masalah bagi mereka yang ingin melaksanakan haji tamattu, terutama bagi kita yang ingin melaksanakan ibadah haji, maka sunnahnya adalah memendekkan rambut, bukan mencukur rambut. Supaya nanti mencukur itu kita sisakan dikala kita melaksanakan ibadah hajinya. Makanya nanti ikhwatul Islam dianjurkan bagi kita tidak mencukur habis rambut. Dikala kita umroh ini, maka kita tidak mencukur habis rambut. Karena kita menyisakan. Karena bisa jadi jarak kita dengan haji 2 minggu. Kalau 2 minggu, seberapa tumbuh rambut kita? Karena kita ingin rambut kita ini dibuang dikala kita melakukan ibadah haji, semuanya. Makanya dianjurkan bagi kita yang umroh memendekkan rambut. Dan bagaimana cara kita memendekkan rambut itu, ikhwatul Islam? Memendekkan rambut itu sama dengan perbedaan para ulama di sana. Sama dengan mereka berbeda dikala mereka ingin membasuh kepala. Dikala kita berwudu, maka kita akan perhatikan sebagian kaum muslimin akan membasuh kepalanya seperti ini. Pernah atau tidak? Atau ada yang sebegini saja? Pernah atau tidak? Bahkan ada yang seperti ini, sampai ke depan kembalikan. Nah, dikala mereka berbeda dalam tata cara berwudu, maka perbedaan itu pula lah pada akhirnya sampai kepada memendekkan rambut. Apabila ada orang yang biasanya berwudu seperti ini, berarti mereka akan mencukur rambutnya juga seperti itu. Cukup selesai. Ambil 2 potong, 3 potong, 5 potong, selesai. Sah atau tidak? Sah atau tidak? Siapa mengatakan sah, tanggung jawab angkat tangan. Nah tentunya kita ingin mengatakan sah, oke, sah. Tapi apa dalilnya? Apa alasannya? Sah ikhwatul Islam, sah tidak menjadi masalah. Itu adalah sebagian pendapat yang biasanya dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Tapi kami menganjurkan. Ini anjuran kami dan ini merupakan jumhur para ulama. Ketika kita memendekkan rambut, maka pendekkanlah semua sisinya. Kalau kita ambil di sini, nanti menangis yang di kiri. Kita ambil pula yang di kiri. Yang di belakang, tidak menjadi masalah kita memendekkan. Walaupun sedikit kita ambil, tapi ambil semuanya. Bisa dipahami? Sebagaimana berwuduk yang paling bagus itu semua kepala itu diusap. Dan itu semua merupakan ijma' para ulama. Nah, dikala semuanya, maka begitu juga dikala kita memendekkan rambut, diusahakan mengambil semua bagian yang ada di rambut tersebut. Walaupun apabila ada orang yang mengambil sedikit saja, maka itu tidak menjadi masalah. Tapi tentunya kita ingin mencari yang terbaik di antara yang baik. Semuanya baik, tapi mana yang terbaik di antara yang baik? Bisa dipahami? Sehingga kita berusaha mengambil semua itu. Dan bertahallul atau memendekkan rambut, itu jangan
Jangan tergesa-gesa ikhwatul Islam. Kalau seandainya kita sudah sampai di Bukit Marwah, tidak mungkin bagi kita memendekkan rambut. Tunggu dulu sampai kita pulang ke hotel kita, tidak menjadi masalah. Apalagi untuk ibu-ibu dan wanita. Dan kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Jangan gara-gara untuk mengambil bagian rambutnya, tersingkap auratnya. Dan itu banyak kita saksikan ikhwatul Islam. Dan apabila itu adalah istri kita, itu apabila adalah ibu kita, keluarga kita, maka kewajiban kita untuk melindungi mereka. Jangan sampai aurat mereka dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Maka tidak menjadi masalah, kita undur. Kita pun tidak menjadi masalah. Misalnya setelah kita Safa, Marwah, di Marwah kita selesai, kita ingin pulang ke hotel, tidak menjadi masalah. Sampai di hotel baru kita pendekkan, agar kita sempurna. Karena apabila kita pendekkan di sana, kita akan bercepat-cepat saja. Cepat saya pendekkan, aku ingin tahallul misalnya. Kita tidak ingin bercepat-cepat, kita ingin sempurna. Terutama jika Allah berikan kemudahan kepada kita bersama. Insya Allah bisa dipahami ya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, itu adalah sedikit pemaparan dalam rangka melaksanakan ibadah umrah. Tentunya sebagian yang dilakukan oleh kaum muslimin, mereka memakai pendapat-pendapat yang lainnya, tapi bagaimanapun kita ingin menyempurnakan ibadah. Karena di antara tantangan yang besar, ini mohon maaf kami menyampaikannya, di antara tantangan yang besar bagi kita yang melaksanakan ibadah umrah dan melaksanakan ibadah haji adalah masalah rambut. Itu masalahnya luar biasa. Tidak semua orang yang berani menghilangkan rambutnya. Karena apabila rambut ini hilang pula gantengnya. Itu yang muskilah. Sehingga kita tidak heran kalau seandainya ada jemaah haji yang pulang jemaah haji, rambutnya tetap bergaya, tetap panjang. Kita tidak ingin demikian ikhwatul Islam. Kita ingin meninggalkan rambut kita di sini. Dengan bergugurannya rambut kita, semoga berguguran pula dosa-dosa kita. Itulah yang kita harapkan. Makanya itu dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muhalliqin, Allahumma ighfir lil muhalliqin, Allahumma ighfir lil muhalliqin wa lil muqassirin. Nabi doakan kita agar diampunkan dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Bagi mereka yang mencukur habis, bagus. Yang paling indah rambutnya Nabi. Yang paling tampan Nabi. Tapi Nabi menghilangkan rambutnya. Nabi tetap ganteng. Makanya itu butuh keberanian di ikhwatul Islam. Tidak semua orang bisa melakukannya. Makanya di antara salah satu keberanian tersebut, bagaimana kita meninggalkan rambut bukti kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau memendekkan rambut dari semua sisi bukti kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pemaparan tentang masalah ibadah umrah sebelum kita melaksanakan ibadah haji. Dan pertemuan berikutnya insyaallah kita akan memasuki tentang masalah ibadah haji, apa yang akan kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan. Sebelum kita menutup pembahasan kita ini ikhwatul Islam, kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang pernah dilontarkan sebelumnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memberikan jawabannya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, pertanyaan yang pertama, bagaimana hukumnya dengan hari tarwiyah? Hari tarwiyah ini ikhwatul Islam, haji, di musim haji ini, setiap haji itu ada namanya. Mulai dari tanggal 8 namanya hari tarwiyah. Disebut dengan hari tarwiyah karena hari itu adalah hari persiapan. Persiapan untuk mencari minum. Maka disebut dengan hari tarwiyah. Rawa itu untuk bekal. Maka wajar kalau seandainya ada orang di tanggal 8 mereka bersiap-siap membawa bekal, itu tidak menjadi masalah. Tapi jangan terlalu banyak-banyak. Karena kita ramai misalnya. Karena ada yang akan disediakan oleh pemerintah kita masing-masing. Kemudian hari ke-9 disebut dengan hari Arafah. Hari ke-10 disebut dengan Yaumun Nahar. Setiap hari haji, mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 13 ada namanya masing-masing. Salah satunya adalah hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu ikhwatul Islam dianjurkan bagi kita pada tanggal 8 Dzulhijjah untuk singgah di Mina melakukan sholat 5 waktu pada waktunya. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Setelah Subuh pada tanggal 9, maka dianjurkan bagi kita ke Arafah. Itu adalah anjuran dan itu merupakan sunnah Nabi. Tapi faktanya tidak demikian. Faktanya kita tanggal 8 itu langsung pergi ke Arafah. Nah, bagaimana keadaannya ikhwatul Islam? Makanya Imam Ibnu Munzir menyebutkan hari tarwiyah itu adalah sunnah. Kalau ada orang yang meninggalkannya, maka hajinya sah. Terutama, dan kita tidak bisa memastikan ikhwatul Islam karena keadaan kita berbeda. Siapa di antara kita yang tidak ingin di hari tarwiyah tanggal 8 kita ingin menginap di Mina? Kita ingin sekali. Tapi kalau seandainya kita ingin menginap di Mina, bisa jadi ada mudarat yang lebih besar lagi. Makanya sebahagian negara, bukan semuanya, sebagian negara mereka mengambil keputusan hari tarwiyah mereka hilangkan. Bukan mereka hilangkan, mereka tidak singgah di Mina, tapi mereka lanjut di Arafah. Kalau seandainya Allah mudahkan bagi kita bisa ke Mina, kita ke Mina. Tapi kalau ada saudara kita yang langsung pergi ke Arafah,
maka termasuk ke dalam ucapan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Munzir, ijma' para ulama, apabila ada orang yang meninggalkan hari tarwiyah, bukan harinya ditinggalkan, tapi tempatnya ditinggalkan. Kita makanya tanggal 8, semuanya kita keluar dari Mekah. Semuanya kita pergi ke tempat-tempat yang disebutkan oleh Allah. Yang kita tinggalkan itu adalah tempatnya, bukan harinya. Bisa dipahami? Yang kita tinggalkan Mina, bukan harinya. Maka tetap tanggal 8 kita berihram untuk melaksanakan ibadah haji. Maka di sinilah ikhwatul Islam. Tentunya yang paling bagus, kita menginap di Mina. Tapi kalau seandainya karena keadaan, situasi dan kondisi, maka itu dikembalikan kepada situasi dan kondisi masing-masing daerah. Walaupun tidak semuanya, dan itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah berikan kemudahan kepada kita bersama. Makanya kalau ada yang bisa menginap di Mina, kami persilahkan. Tapi ingat, jangan lupa mereka minta izin kepada ketuanya masing-masing. Tapi kalau seandainya mereka khawatir nanti untuk mencari Mina hilang Arafah. Karena banyak kejadian demikian ikhwatul Islam, karena Arafah itu adalah inti daripada ibadah haji. Bagaimanapun Mina pada tanggal 8 itu adalah sunnah. Walaupun kita tidak ingin meninggalkannya, tapi kadang-kadang kita harus terpaksa meninggalkannya. Ada kemaslahatan yang kadang-kadang kita tidak tahu, tapi pemerintahan mereka mengetahuinya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian begitu juga ikhwatul Islam, pertanyaan yang berikutnya. Puasa 3 hari di musim haji, bagi kita yang melaksanakan haji tamattu ini, dianjurkan bagi kita membayar dam atau berpuasa. Kalau dam selesai, habis perkara, telah kita jelaskan sebelumnya. Kalau bagi kita yang ingin berpuasa, maka puasa itu dimulai. Kapan dimulai puasa? Setelah mereka melakukan haji atau melakukan ihram atau umrah wajib. Baru mereka memulai puasanya. Boleh mereka memulai puasanya. Kalau seandainya mereka melakukan haji qiran yang tidak sempat bagi mereka melakukan puasa sebelum haji, maka boleh bagi mereka melakukan puasa setelah haji. Makanya ada orang yang berpuasa pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13, maka boleh berpuasa pada hari ini bagi mereka yang tidak mendapatkan waktu yang lain. Atau bagi mereka yang tidak membayar dam. Maka 3 hari inilah boleh dilakukan baik sebelum haji ataupun setelah haji dan diawali setelah kita melakukan umrah wajib ini. Bisa dipahami? Kemudian yang 7 harinya nanti kita sempurnakan di rumah kita masing-masing. Sehingga bagi kita yang mungkin tidak membayar dam, tidak menjadi masalah. Dan kita juga tidak memaksakan. Karena ada pilihan yang kedua. Apa pilihan yang kedua? Berpuasa 3 hari di sini. Kapan kita memulainya? Setelah kita melakukan ibadah umrah yang wajib ini. Kemudian ikhwatul Islam. Tempat berpuasa apakah boleh di Madinah? Apakah boleh di Madinah? Sudah kita jawab tadi. Boleh di Madinah atau tidak? Tidak. Siapa yang berani menjawab? Tanggung jawab. Karena setelah umrah wajib. Orang dari Jeddah, kemudian dia umrah, kemudian ke Madinah dia. Di mana? Betul kan? Ada nggak seperti itu? Sebagian petugas, mereka ke Jeddah, kemudian mereka umrah, kemudian mereka ke Madinah. Kapan mereka puasa? Setelah umrah. Mereka sudah umrah, kemudian mereka ke Madinah. Berarti boleh setelah di Madinah? Betul kan ini? Kalau ulama-ulama fikih begitulah mereka mencari mutar-mutar masyaallah. Barakallahu fiik, Allah jika silakan. Barakallahu fiik, Allah jika khairan. Baik, berarti dilakukan setelah mereka melaksanakan ibadah umrah di mana pun mereka berada. Bisa dipahami intinya apabila mereka melakukan umrah di hari-hari umrah. Karena umrah itu hari-hari umrah disebut dengan hari-hari haji. Kapan hari-hari haji? Allah menyebutkan al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan yang ditentukan. Kapan mulainya? Apabila ada orang yang ingin haji, kemudian mereka berumrah sebelumnya, mulai dari setelah hari raya Idul Fitri sampai hari raya Idul Adha, maka hari-hari ini disebut dengan hari-hari haji. Apabila ada orang yang umrah di sini dan ingin melaksanakan haji setelahnya, kemudian mereka umrah wajib atau umrah sebelum haji, maka setelahnya boleh mereka melaksanakan puasa. Paham? Paham atau tidak? Rasanya belum paham semua ya. Insya Allah nanti kita terangkan lagi. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya ikhwatul Islam. Dalam ibadah salat, puasa dan zakat ada disebut dengan nilai ibadah itu sunnah atau wajib. Soalan saya, adakah ibadah haji ini wajib disebut dengan wajib? Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin. Kita sebenarnya belum menerangkan tentang masalah ibadah haji karena setiap ibadah itu ada fardu, ada rukun, ada wajib, ada sunnah, ada hal-hal yang dianjurkan. Dan insya Allah nanti pada waktunya kita akan memberikan jawabannya. Kemudian, apa yang mesti dilakukan oleh jemaah haji wanita ketika mereka menghadapi haid sangat ingin melakukan tawaf? Ikhwatul Islam, bagi
wanita-wanita, ini mungkin ada rombongan kita, keluarga kita yang haid, misalnya nanti mereka ingin melaksanakan ibadah umrah, maka mereka tetap dalam keadaan berniat ihram. Sampainya mereka di Muzdalifah, mereka tetap melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh jemaah yang lainnya. Mereka tetap mengucapkan labbaik Allahumma hajjatan, labbaik Allahumma umratan wa hajja. Mereka tetap mengucapkan kalimat talbiyah. Mereka tetap mengucapkan Allahumma hajja la riya biha wala sum'ah. Mereka tetap berzikir kepada Allah, mereka tetap berdoa kepada Allah. Hanya saja yang tidak boleh mereka lakukan adalah tawaf di Ka'bah al-Musharrafah. Misalnya nanti, ini contohnya, kalau ada sebahagian kita atau sebahagian saudari-saudari kita, wanita-wanita kaum muslimin, mereka haid, maka mereka tetap dalam keadaan ihram di miqat. Ingat itu baik-baik ikhwatal Islam, tetap dalam keadaan ihram dan tetap mereka mandi. Tetap mereka mandi sebagaimana mandi wajib. Bukan wajib hukumnya, tapi tetap dianjurkan mandi sebagaimana mandi wajib. Artinya membasahi semua tubuhnya. Kemudian dikala melewati miqat, mereka tetap dalam keadaan berihram. Sesampainya di Mekah, mereka menginap di rumahnya, di hotelnya, tidak melakukan tawaf sampai mereka bersuci. Karena wanita, dikala mereka melakukan ihram, tidak sama dengan kita. Wanita itu bebas mengganti ihramnya, menukar ihramnya, mereka mandi bebas. Kalau kita, ihram kita 2 helai saja. Kalau selama-lamanya kita pakai sulit. Sedangkan perempuan tidak, berbeda dengan laki-laki. Makanya dikala mereka dalam keadaan haid, maka tidak boleh bagi mereka tawaf. Baru boleh mereka melaksanakan ibadah umrah kalau mereka suci dari tawafnya. Nah, bagaimana kiranya kalau seandainya ternyata ketika sampai di Makkah dalam keadaan haid, kemudian haid tersebut sampai pada waktu haji, apa yang harus dia lakukan? Maka dia harus merubah niatnya. Yang tadinya dari tamattu menjadi qiran. Diulang lagi. Kalau kita sekarang mungkin masih ada waktu. Tapi bagi saudara-saudara kita yang belum datang, kemudian mereka di Madinah, jarak mereka dengan haji mungkin hanya 5 hari saja misalnya. Ada sebagian wanita yang haidnya sampai 7 hari, 8 hari. Kemudian dikala mereka pergi ke Mekah, mereka tetap dalam keadaan haid misalnya. Kemudian sampai waktu haji, mereka masih haid. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus merubah niatnya menjadi qiran. Kemudian mereka tidak lagi tawaf, mereka haji. Langsung ikut haji. Pergi ke Mina, pergi ke Arafah, pergi ke Muzdalifah, kembali ke Mina. Sampai mereka dalam keadaan suci. Setelah mereka suci, mereka baru tawaf ifadah. Kemudian kalau seandainya mereka ingin kembali mengulang ibadah ihramnya atau umrahnya, dipersilahkan. Dan itulah yang terjadi kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi wanita apabila mereka tidak sempat ihram, tidak sempat umrah wajib seperti ini, karena ada halangan, maka jangan bersedih. Solusinya ada. Mereka tetap melaksanakan ibadah haji. Setelah mereka haji, maka lakukan umrah kembali. Sebagaimana yang dilakukan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bisa dipahami? Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kita jelaskan. Yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah. Jawaban yang mana? Yang puasa boleh, yang boleh tak? Oh, sebelum itu. Apa jawabannya? Sudah kita jawab rasanya. Belum ya? Setelah sambung besok. Baik. Nah, berarti besok lagi kita sambung ya. Karena waktu kita tinggal 3 menit. Barakallahu fikum ya Islam, saudara kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama, dan kami mohon dimaafkan bagi kita yang ada di sini kalau safnya nanti agak sedikit sempit, maka mohon dimaklumi. Kalau ada kita yang tidak ada bagian saf, maka kita berlapang-lapanglah di sana. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita, mudahkan urusan kita, lancarkan rezeki kita, berikan keberkahan dalam kehidupan kita, dan Allah jadikan ibadah kita ini adalah ibadah yang semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umrah kita adalah umrah yang dimudahkan, umrah yang mabrurah, sa'i yang masykur, dan dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, kita tutup pembahasan kita dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.